Beredar foto di media sosial kantor DPC PDIP Solo didatangi oleh beberapa anggota polisi pada Rabu 8 November 2023. Dalam foto tersebut sejumlah aparat kepolisian tampak berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengaku terintimidasi terkait kedatangan aparat kepolisian tersebut. FX Rudi mengatakan kedatangan polisi ke kantornya itu merupakan hal yang tak wajar. Menurutnya, kedatangan polisi itu membentuk opini di masyarakat adanya intervensi politik. FX Rudi menilai kedatangan polisi merupakan bentuk intervensi intimidasi supaya warga takut untuk datang ke kantor DPC PDIP Solo. Sementara itu, Kapolresta Solo Kombespol Iwan Saktiadi memberikan klarifikasi. Kombespol Iwan meminta maaf kepada DPC PDIP Kota Solo. Ia meminta maaf jika kegiatan tersebut menimbulkan kecurigaan akan intervensi aparat menjelang pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan intervensi. Kapolresta Solo itu menegaskan bahwa Polri netral dalam pemilu 2024. Kombespol Iwan mengatakan bahwa kedatangan anggotanya di depan kantor DPC PDIP Solo itu merupakan patroli yang rutin dilakukan. Kapolresta Solo menjelaskan, menjelang pemilu pihaknya sedang mengintensifkan patroli di lingkungan partai. Kombespol Iwan mengatakan bahwa patroli tidak hanya mendatangi DPC PDIP saja, namun juga akan menyambangi KPU dan Bawaslu. Menurutnya, patroli itu perlu dilakukan demi menjamin keamanan dalam berbagai proses pemilu. Sehingga tentu saja kami akan melakukan proses dan kemarin sudah berbicara baik-baik. Sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirimin surat oleh Ketua DPC Solo, Pak Rudi? Sama. Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi mendeklarasikan diri mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Deklarasi yang dihadiri ribuan orang itu digelar pada Rabu 8 November siang di Jakarta Theater. Bobi menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran bersama dengan Barisan Pengusaha Pejuang. Bobi sendiri merupakan Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang yang memiliki kepengurusan di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Mengetahui kadernya mendukung pihak lain, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto memberikan ultimatum. Hasto tegas meminta Bobi Nasution untuk bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri. Sekjen PDIP meminta agar mantu Presiden Joko Widodo itu mempertanggungjawabkan keputusannya. Saat ditanya apakah Bobi sudah mengembalikan kartu tanda anggota, Hasto mengaku belum mengetahui. Sementara itu sebelumnya Bobi menghindar saat ditanyai awak media soal desakan pengembalian KTA. Bobi memilih mengalihkan menjawab pertanyaan itu dengan persoalan lain. Ya, semua melalui proses klarifikasi karena kami bukan partai tirani, kami partai demokrasi Indonesia yang memegang kultur demokrasi. Sehingga melalui klarifikasi, Pak Komarudin sudah melakukan itu dan kita tunggu dari batas waktu yang ada. Karena memang etika politiknya ketika sudah memberikan dukungan kepada pihak lain, ya bertanggung jawab untuk mengundurkan diri. Berarti sampai saat ini belum dikembalikan yang artinya, Pak? Ini seharian kami rapat di TKM, di Tim Pemenangan Nasional, sehingga kami akan melakukan pengecekan kepada Pak Komarudin waktu itu. Mas, tapi hari ini Mas Bobi sudah resmi mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran melalui di Jakarta Theater, Mas. Udah ngadain forum untuk memberikan dukungan. Ada tanggapan terkait dukungan ini, Mas? Ya, kalau itu kan sangat jelas. Partai politik punya disiplin, PD Perjuangan itu kokoh. Dan kemudian klarifikasi sudah dilakukan. Ketika anggota partai memberikan dukungan kepada calon lain, itu kan suatu bentuk political disobedience. Nah, sehingga ya tentu saja ya, kami akan melakukan proses dan kemarin sudah berbicara baik-baik, sehingga kalau mendukung yang lain itu silakan, tetapi kemudian mengundurkan diri, KTA-nya dikembalikan. Ini apakah akan sama seperti Mas Gibran yang dikirimin surat oleh Ketua DPC Solo, Pak Rudi? Sama. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi sindiran Presiden Joko Widodo soal banyaknya drama politik menjelang pemilu 2024. Sebelumnya Jokowi menyampaikan menjelang Pilpres 2024 ada banyak drama politik seperti sinetron. Jokowi mengatakan bahwa seharusnya masing-masing yang akan bertanding di Pilpres 2024 saling beradu gagasan bukan malah beradu perasaan.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berpidato dalam acara peringatan HUT Golkar. Menurut Hasto, apa yang terjadi belakangan ini bukan merupakan drama politik, namun merupakan sebuah komitmen terhadap masa depan yang tercermin dari mata hati, akal sehat, dan nurani. Hasto mengatakan ketika akal sehat dilanggar, pasti upaya meluruskan bakal dilakukan. Hal itu karena merupakan sebuah dedikasi dalam berpolitik. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Selatan Rabu 8 November. Hasto mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan suatu kemenangan moral sebagai langkah positif untuk mengawal demokrasi. Politik ini memang bukan drama, politik ini kesungguhan, politik ini dedikasi, politik ini komitmen terhadap masa depan. Tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, dari akal sehat dan nurani. Ketika akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, Mahkamah Konstitusi dikebiri, yang muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Anwar Usman memberikan tanggapan seusai jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adik ipar Presiden Joko Widodo itu mengatakan bahwa saat ini harkat derajatnya sebagai hakim selama hampir 40 tahun dilumat fitnah keji. Pernyataan itu disampaikan oleh Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat Rabu 8 November. Anwar mengatakan pembentukan MKMK sejatinya ditujukan untuk menjaga keluruhan dan martabat hakim konstitusi baik individu maupun institusi. Dirinya menyayangkan soal proses peradilan etik yang seharusnya dilakukan secara tertutup sesuai dengan peraturan MK. Anwar mengaku tidak mungkin mengorbankan karir yang telah dirajut puluhan tahun sebagai hakim hanya demi meloloskan pasangan calon tertentu. Apalagi putusan tersebut diambil secara kolektif oleh 9 orang hakim konstitusi. Anwar mengatakan putusan itu tidak diputuskan oleh dirinya semata sebagai ketua MK. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku telah memberikan karpet merah untuk menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Bobi diberikan karpet merah untuk menjadi wali kota Medan. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Pusat pada Rabu 8 November. Hasto mengatakan saat itu PDIP sebenarnya sudah punya calon wali kota petahan, namun Bobi diprioritaskan. Tetapi karpet merah yang diberikan PDIP itu justru dibalas dikhianati. Bobi Nasution lebih memilih mendukung pasangan Prabowo Gibran daripada Ganjar Mahfud. Padahal sebagai kader, Bobi seharusnya memiliki kewajiban mendukung Ganjar Mahfud. Menanggapi hal itu, Hasto mengatakan bahwa orang bisa berubah karena kekuasaan politik. Oleh karenanya, PDIP mengambil sikap dengan melakukan pemanggilan terhadap Bobi yang dilakukan beberapa waktu lalu. PDIP memanggil Bobi untuk melakukan klarifikasi dan meminta agar kartu tanda anggota partai dikembalikan. Sementara itu, Bobi yang didesak PDIP untuk segera mengembalikan KTA saat ini telah resmi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Gibran. Bobi mengatasnamakan jabatannya sebagai Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang dalam melakukan deklarasi tersebut. Terkait ketika Mas Bobi dicalonkan,
karena komitmen terhadap masa depan di Kota Medan, dan kita tahu sebelumnya ada berbagai persoalan-persoalan korupsi, maka kami berikan karpet merah kepada Mas Bobi. Pada saat itu kami punya wali kota incumbent, kami prioritaskan Mas Bobi, termasuk siapa yang menjadi calon wakil. Padahal sebelumnya kami sudah memutuskan Saudara Sutarto, sekretaris DPD kami. Tapi politik ini kemudian mengalami dinamika. Orang juga bisa berubah oleh kekuasaan politik, karena kekuasaan itu mengandung sisi-sisi gelap. Nah, sehingga tentu saja partai mengambil sikap, dan proses itu sudah dijalankan oleh Ketua DPP Bidang Penghormatan, yaitu Pak Komarudin Watubun. Anwar Usman menyatakan tidak akan mundur sebagai hakim konstitusi meski dirinya didesak banyak pihak. Pernyataan itu disampaikan Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Rabu 8 November. Anwar mengatakan bahwa ia tidak takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dalam memutuskan perkara, termasuk saat memutuskan soal aturan batas usia Capres-Cawapres. Anwar mengatakan bahwa ia tidak akan mengorbankan diri demi meloloskan pasangan calon tertentu. Dalam kesempatan itu, Anwar menyebut bahwa dirinya mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakternya. Namun Anwar mengatakan ia tetap berbaik sangka terkait kabar adanya skenario politis tersebut. Anwar sadar bahwa dalam pengujian perkara soal batas usia Capres-Cawapres sangat kuat akan nuansa politik. Namun sebagai hakim, Anwar mengaku tetap patuh terhadap asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan putusan diambil secara kolektif oleh semua hakim konstitusi. Anwar juga menegaskan bahwa putusan nomor 90 itu bukanlah hal yang patut dipandang sebagai konflik kepentingan. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. MKMK menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas hal itu, demokrasi di Indonesia disebut sedang mengalami masa berkabung. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Arsyad Rashid di Gedung High-End Jakarta Rabu 8 November 2023. Menurut Arsyad, putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres itu lahir dari sebuah pelanggaran etik berat. Namun MKMK menyatakan tidak bisa merubah terkait putusan tersebut. Terkait hal itu, Arsyad mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sedang mengalami masa berkabung. Arsyad pun menilai putusan tersebut menunjukkan demokrasi Pilpres 2024 dimulai dengan luka serius. Namun dia menegaskan TPN Ganjar Mahfud tidak terlalu larut dalam putusan itu. Anwar mengatakan bahwa TPN Ganjar Mahfud akan terus berfokus memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Terkait putusan MKMK, kemarin sudah saya sampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi langkah MKMK yang telah mengembalikan marwah MK sebagai penjaga konstitusi. Tapi saya juga sedih, sama seperti seluruh rakyat Indonesia patut bersedih. Pada dasarnya MKMK menyatakan bahwa putusan MK nomor 90 lahir dari sebuah pelanggaran etik berat
ini adalah mendung, masa berkabung untuk demokrasi kita. Namun walaupun sudah terbukti bahwa terjadi pelanggaran etik berat, putusan MK 90 soal usia capres-cawapres tetap sah. Artinya rakyat harus menerima bahwa proses demokrasi Pilpres ini telah dimulai dengan luka serius. Sejarah mencatat ini. Meski begitu, kita tidak mau larut dalam keadaan. Kita fokus ke depan untuk apa yang perlu dilakukan untuk memenangkan kepentingan rakyat melalui proses yang demokratis. Tim Kemenangan Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming diisi banyak tokoh NU. Mereka diantaranya adalah Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, Kiai Haji Nusron Wahid, dan Kiai Haji Ali Masykur Musa. Oleh karenanya, Prabowo Gibran diprediksi bisa meraup banyak suara NU hingga menang di Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, Igor Dirgantara, Rabu 8 November. Igor mengatakan kehadiran tokoh-tokoh NU di TKN Prabowo Gibran memperkuat dukungan NU. Tokoh-tokoh NU tersebut memicu optimalisasi upaya pemenangan di wilayah Jawa Timur. Dukungan warga NU untuk Prabowo Gibran diprediksi akan semakin solid. Dengan kesolidan dukungan NU, Prabowo Gibran dinilai akan terus unggul hingga hari pencoblosan. Menurut Igor, elektabilitas Prabowo Gibran akan terus unggul dibandingkan dengan pasangan lain. Berdasarkan hasil survei elektabilitas, Prabowo Gibran berpeluang terus menguat menjelang Pilpres 2024. Seperti survei Akurat Research and Consulting Indonesia periode 22-27 Oktober 2023. Dalam simulasi 3 nama, pasangan Prabowo Gibran unggul telak dengan hasil sebesar 40,1%. Kemudian dalam temuan lingkaran survei Indonesia Deni JA periode September, mayoritas warga Nahdliyin dukung Prabowo Gibran dengan perolehan 44,6%. Petinggi PDIP mengaku heran dengan sikap putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming. Pasalnya, Gibran tak kunjung mengembalikan kartu tanda anggota PDIP setelah resmi menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dikutip dari Kompas.com Kamis 9 November. Menurut Komarudin, Gibran berani melawan aturan partai namun tidak berani mengembalikan KTA. Komarudin mengatakan partainya telah mendelegasikan persoalan KTA Gibran kepada DPC Kota Solo. Sejauh ini PDIP masih menunggu perkembangan informasi dari Ketua DPC Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Menurut Komarudin, Rudi sudah berusaha meminta Gibran agar segera mengembalikan KTA. Komarudin menegaskan bahwa partainya tidak akan menggunakan cara ekstrim kepada Gibran. Cara ekstrim tersebut adalah dengan memecat atau memberhentikan Gibran. Namun dia tidak ingin jika cara itu dianggap berbeda ketika memberhentikan Budiman Sujatmiko. Komarudin menyadari jika PDIP memecat Gibran, maka akan timbul narasi seakan-akan dia menjadi korban dalam permasalahan internal politik. Selesai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman mengatakan bahwa dirinya telah difitnah secara keji. Anwar merasa difitnah terkait penanganan perkara batas usia Capres-Cawapres. Atas peristiwa itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD Arsyad Rashid memberikan tanggapannya. Tanggapan tersebut disampaikan Arsyad di Gedung High End Jakarta Rabu 8 November. Arsyad mengatakan bahwa putusan MK sudah jelas menyatakan Anwar melanggar etik. Menurut Arsyad, rakyat Indonesia menyaksikan apa yang telah terjadi selama ini. Ia juga mengatakan bahwa rakyat tidak bisa dibodohi dan bisa menilai mengenai putusan MK. Arsyad menuturkan penilaian masyarakat terhadap putusan MK adalah bagian dari demokrasi. Setiap manusia itu mempunyai hak asasi manusia. Jadi itu adalah keputusan Pak Anwar. Tapi yang penting bahwa rakyat Indonesia sudah menyaksikan dan sudah melihat. Dan sudah ada yang namanya keputusan MK yang sudah jelas sekali. Jadi biarlah rakyat yang menilai tersebut. Jadi kami serahkan pada rakyat, karena rakyat tidak buta. Dan rakyat juga selalu bisa mendengar. Dan rakyat Indonesia juga tidak bisa dibodohi. Jadi saya rasa itulah bagian dari proses demokrasi kita. Hak harus ada, tapi rakyat mengerti, rakyat melihat, dan rakyat mendengar.
Majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres Prabowo Subianto masih menjadi perbincangan publik hingga saat ini. Sejak Gibran maju Pilpres 2024, banyak peristiwa menggemparkan yang disorot publik. Terbaru, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun meski adik ipar Jokowi itu dicopot dari Ketua MK, Gibran tetap bisa maju jadi cawapres. Pengamat politik sebut Presiden Joko Widodo mainkan teori plot twist. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Slamet Ginting pada Selasa 8 November. Ginting mengatakan bahwa metode yang paling mudah dari teori plot twist Jokowi yakni menyesatkan informasi. Jokowi disebut menggunakan politik arahnya seakan ke barat padahal tujuannya ke timur. Menurut Ginting, cara itu sukses dilakukan Jokowi sebagai aktor politik. Bahkan PDIP yang merupakan partai tempat Jokowi berasal kini turut merasakan dari permainan politik yang dimainkan Jokowi. Ginting mengatakan skenario yang dibuat Jokowi disusun dengan sangat detail. Petinggi PDIP menilai sikap Presiden Joko Widodo berbeda dengan yang dikenal sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun dikutip dari Kompas.com pada Kamis 9 November. Komarudin mengaku tidak habis pikir Presiden Joko Widodo mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden lain dalam pemilu 2024. Petinggi PDIP itu menduga Jokowi berbeda karena muncul adanya badut-badut politik. Badut-badut politik tersebut disebut Komarudin muncul di sekeliling istana. Namun Komarudin tidak menyebutkan siapa sosok badut-badut politik yang dimaksud. Ia pun meyakini pandangan PDIP dan rakyat akan senada melihat Jokowi yang berbeda. Kendati demikian, PDIP tidak masalah jika ada pengkhianatan yang dilakukan Jokowi, sebab menurutnya PDIP sudah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Adapun Jokowi dan PDIP dalam Pilpres 2024 diasumsikan memiliki perbedaan dukungan. Jokowi mengaku mendukung semua pasangan calon di Pilpres 2024. Namun di sisi lain, Gibran saat ini berstatus sebagai cawapres Prabowo Subianto. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.